Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk pembuatan laporan keuangan khususnya jurnal khusus di sini. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai jurnal pengeluaran kas ya, dimana untuk jurnal pengeluaran kas ini kita akan bahas yaitu cash payment journal dan petty cash. Jadi untuk cash payment journal ini adalah jurnal yang akan kita gunakan untuk mencatat setiap adanya transaksi pengeluaran kas di atas 1 juta ya, yaitu sesuai dengan kebijakan akuntansi bahwa setiap adanya pengeluaran kas di atas 1 juta maka akan dicatat dengan menggunakan cash in bank. Jadi cash payment journal ini adalah jurnal yang akan kita gunakan untuk mencatat setiap adanya pengeluaran cash in bank. Sehingga di sini untuk akun cash in bank ada di sisi kredit seperti itu. Nah, sedangkan untuk pengeluaran kas kurang dari 1 juta atau 1 juta maka akan dicatat dengan menggunakan kas kecil atau petty cash. Jadi petty cash ini khusus untuk mencatat adanya pengeluaran kas perusahaan yang sifatnya kecil dan akan dicatat atau akan dibayar dengan menggunakan petty cash seperti itu ya. Jadi untuk jurnal pengeluaran kas di sini ada dua. Yang pertama, jurnal pengeluaran kas yaitu cash payment journal. Ini jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas di atas 1 juta. Sedangkan petty cash ini adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat setiap adanya pengeluaran kas yang jumlahnya 1 juta atau 1 juta ke bawah seperti itu. Oke, sekarang kita fokus dulu ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal di sini. Jadi untuk mengisi jurnal pengeluaran kas cash payment journal, di sini kita akan coba cari dokumen-dokumen transaksi yang khusus pengeluaran kas. Sehingga di sini ciri-ciri dokumen transaksi pengeluaran kas yang menggunakan cash in bank pengeluarannya, maka kita akan cari bukti pengeluaran kas atau kita akan cari dokumen transaksi yang di situ adalah dokumen bukti pengeluaran kas. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti pengeluaran kas yang kedua adalah jika ada di sini nota kontan, ya nota kontan, tetapi yang kopnya adalah perusahaan lain. Dimana kita tahu bahwa nota kontan ini adalah bukti transaksi tunai, tetapi apabila kop perusahaannya adalah perusahaan orang lain, berarti itu adalah transaksi pembelian secara tunai. Sehingga jika ada pembelian tunai, otomatis kita akan langsung mengeluarkan kas. Dengan adanya nota kontan yang kopnya perusahaan lain, maka akan kita catat di jurnal pengeluaran kas ini. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu kita akan coba bahas dulu mengenai jurnal pengeluaran kas yaitu cash payment journal ini. Oke, di sini sudah saya siapkan untuk soalnya seperti biasa. Kita akan coba telusuri dokumen transaksi nomor 1 sampai selesai. Mana-mana dokumen transaksi yang bisa kita catat di dalam cash payment journal. Nah, di sini kita akan coba cari dokumen transaksi yang di situ bukti pengeluaran kas dan nota kontan tetapi yang kopnya perusahaan orang lain. Oke, sekarang kita akan coba telusuri mulai dari dokumen nomor 1. Oke, dokumen nomor 1 di sini langsung kita ketemu dengan bukti pengeluaran kas. Oke, berarti di sini untuk dokumen transaksi nomor 1 kita akan langsung catat di jurnal cash payment journal ini atau jurnal pengeluaran kas. Yang pertama kita masukkan tanggalnya dulu, kemudian invoice-nya atau nomor buktinya adalah BKK 12 step 1. Oke, keterangannya di sini kita mengeluarkan kas untuk membayar gaji karyawan bulan November. Oke, berarti di kolom description ini bisa kita kasih keterangan gaji karyawan bulan November. Oke, karena jurnal pengeluaran kas ini saya sarankan di sini kita akan mengisi dari kolom kredit. Oke, dari kolom kredit kita langsung fokus ke akun cash in bank atau kolom cash in bank ini. Di sini kita mengeluarkan jumlah 4.500.000. Maka berapapun jumlah yang kita keluarkan di dokumen pengeluaran kas ini, maka kita langsung nggak usah berpikir panjang, kita langsung masukkan aja di kolom cash in bank yaitu 4.500.000. Lalu kemudian pertanyaannya adalah jumlah yang kita keluarkan 4.500.000 ini digunakan untuk apa? Di sini keterangannya adalah untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Sekarang kita masuk kolom debit. Di kolom debit itu ada akun atau ada kolom account payable dan ada kolom order. Account payable ini akan kita gunakan atau akan kita isi jika kita mengeluarkan uang ini untuk membayar hutang dagang. Nah, untuk dokumen nomor 1 karena kita mengeluarkan uang bukan membayar hutang dagang, tetapi di sini adalah untuk membayar gaji karyawan bulan November, maka untuk pembayaran gaji karyawan bulan November ini akan kita catat akunnya di kolom order ini. Oke, untuk gaji karyawan bulan November kita akan gunakan akun di sini expense payable, ya, hutang biaya.
Ya, karena apa? Karena yang kita bayar adalah gaji bulan dahulu, sehingga kita statusnya membayar hutang gaji. Karena di daftar akun tidak ada nama akun wages and salaries payable, maka kita gunakan akun hutang beban atau hutang biaya di situ. Oke, dengan nomor akun di sini adalah 21200 dan totalnya sama, yaitu 4.500.000. Oke, seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan, jika kita mengeluarkan uang itu untuk membayar hutang dagang, maka yang kita isi adalah kolom account payable. Tapi jika kita mengeluarkan uang bukan untuk membayar hutang dagang tetapi untuk membayar yang lainnya, kita masuk kolom order. Sebutkan nama akunnya, sebutkan kode akunnya, kemudian kita isi jumlah totalnya. Oke, seperti itu untuk dokumen nomor 1. Oke, sekarang kita cari lagi untuk bukti pengeluaran kas yang lain. Kita masuk dokumen nomor 2. Ya, di sini ada voucher kas kecil ya, bukan, kita fokus ke bukti pengeluaran kas atau nota kontan di sini. Oke, kita cari di sini dokumen nomor 3, bukan, penerimaan, di sini voucher juga bukan. Oke. Ya, fokus lagi ke bukti pengeluaran kas. Oke, di sini dokumen nomor 6 ada bukti pengeluaran kas. Oke, berarti dokumen nomor 1 atau tanggal 1, kemudian dokumen nomor 6 tanggal 6 ya, ini bisa kita input ke sini. Sekarang kita akan coba catat di sini. Oke, yang pertama kita masukkan tanggalnya dulu ya, tanggal 6, kemudian di sini nomornya adalah BKK 12-2. Untuk keterangannya di sini adalah untuk pelunasan faktur. Ya, kita membayar hutang dagang statusnya berarti. Ya, membayar, jika keterangan di sini adalah pelunasan faktur, maka diingat-ingat berarti kita mengeluarkan uang itu untuk membayar hutang dagang. Oke, kita di sini membayar hutang kepada PT Plugord. Berarti di sini untuk deskripsinya kita bisa masukkan PT Plugord. Oke, lalu kita langsung ke kolom kredit. Kita masuk ke kolom cash in bank langsung di sini. Oke, di sini kita cari berapa uang yang kita keluarkan. Di sini kita keluarkan jumlahnya adalah 69.300.000. Ini langsung saja kita masukkan ke sini 69.300.000. Oke, lalu 69.300.000 ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk membayar pelunasan faktur. Karena pelunasan faktur, ingat-ingat ya, jika keterangannya adalah pelunasan faktur, berarti kita membayar hutang dagang. Karena membayar hutang dagang, maka di sisi debit kita isi kolom yang account payable. Nah, untuk mengetahui berapa hutang dagangnya yang sebenarnya, kita coba cross check apakah betul yang kita terima ini jumlahnya sesuai dengan nilai piutangnya di sini. Nah, di sini kita lihat ini adalah pelunasan faktur tanggal 28 November. Berarti ini adalah transaksi yang terjadi bulan yang lalu. Nah, untuk mengetahui berapa nilai piutang yang muncul di bulan lalu, kita bisa daftar saldo ya, utang ya di sini, sorry. Kita lihat di daftar saldo utang atas nama PT Plugord, berarti yang ini. Oke, di sini kita lihat bahwa jumlah hutangnya di sini 69.300.000. Oke, berarti sudah sesuai yang kita keluarkan. Berarti untuk 69.300.000 ini kita masukkan jumlah hutang yang sebenarnya. Oke, seperti itu ya. Itu untuk dokumen transaksi nomor berapa tadi? Nomor 6 ya. Oke, ini adalah bukti pengeluaran kas dokumen nomor 6. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk menelusuri dokumen transaksi yang lainnya. Oke, dokumen nomor 7 di sini ada nota kredit, berarti bukan. Oke, voucher bukan. Oke, untuk dokumen nomor 9 di sini kembali ada bukti pengeluaran kas. Oke, di sini pengeluaran kas tanggal 9 kita langsung masukkan saja di sini tanggal 9. Nomornya di sini adalah BKK 12-3. Kemudian di sini keterangannya adalah kita kembali melunasi hutang. Ada keterangan pelunasan faktur. Kita melunasi hutang kepada PT Alex Persada. Oke, kita masukkan deskripsinya PT Alex Persada. Lalu kita langsung masuk ke kolom kredit. Kita fokus di kolom cash in bank ini. Oke, sekarang untuk pengeluaran kas tanggal 9 di sini kita melunasi hutang kepada PT Alex Persada itu 251.900.000. Oke, berarti kita langsung masukkan di kolom cash in bank ini. Oke, baru kita masuk ke kolom debit. Di sini sudah kita tahu bahwa ini adalah pelunasan faktur, berarti melunasi hutang dagang. Berarti kita isi atau kita akan masuk ke kolom account payable ini. Nah, di sini kita lihat bahwa ini adalah pelunasan faktur tanggal 23 November. Nah, untuk memastikan berapa nilai hutang dagangnya, ya sorry tadi untuk yang pertama salah menyebut ya untuk piutang. Jadi untuk mengetahui berapa nilai hutang dagang kita kepada PT Alex Persada, kita bisa lihat bahwa ini terjadi transaksi di bulan lalu. Berarti untuk mengetahui berapa nilai hutangnya,
kita bisa lihat di daftar saldo hutang. Kita lihat di sini ya, ini adalah daftar saldo hutang dagang. Kita lihat fokus ke PT LX Persada. Di sini ternyata nilai hutang kita itu adalah 251.900.000. Ternyata sudah sesuai dengan yang kita keluarkan. Berarti jumlah hutang dagang kita akan masukkan nilai 251.900.000 sesuai dengan yang ada di daftar hutang dagang kepada PT LX Persada. Oke, lanjut ke dokumen selanjutnya. Tadi kita masuk di dokumen tanggal 7 ya. Tanggal 7 berarti bukan tanggal 7 ya. Dokumen transaksi nomor 9 ini. Ya, ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, sudah kita input dalam tanggal 9 ini. Kita masuk dokumen transaksi yang lain ya. Untuk dokumen nomor 10 faktur bukan. Ini nota kredit juga bukan. Oke, ini 12 penerimaan. Oke, ini nota kontan. Tetapi di sini yang kita cari adalah nota kontan yang kopnya perusahaan orang lain yang transaksi pembelian secara tunai. Dokumen nomor 13 ini adalah nota kontan kopnya perusahaan sendiri. Artinya jika nota kontan kop perusahaan sendiri ini adalah penjualan secara tunai. Berarti ini tidak bisa kita catat di sini di jurnal pengeluaran kas karena ini adalah penerimaan kas. Oke, lanjut ke dokumen nomor 13 bukan. Oke, di sini ada dokumen nomor 15. Oke, sekarang kita catat di sini, kita masukkan tanggalnya, tanggal 15. Buktinya adalah BKK 12/4. Oke, di sini keterangannya kita membayar PPN untuk bulan November. Oke, membayar PPN. Jadi kita masukkan keterangan atau deskripsinya PPN bulan November. Oke, sekarang kita baru masuk ke kolom kredit. Kita langsung kolom kredit, fokus ke cash in bank. Di sini kita membayar atau mengeluarkan uang jumlahnya 3.500.000. Langsung kita catat ke sini. Oke, lalu kemudian 3.500.000 di sini kita gunakan untuk membayar PPN atau hutang PPN. Oke, membayar hutang PPN berarti kita bukan membayar hutang dagang. Berarti jangan masuk ke kolom account payable, kita masuk kolom order. Oke, kita sebutkan bahwa untuk hutang PPN di sini kita akan gunakan akun PPN payable dengan kode akun 2/1400, nilainya sama dengan yang kita keluarkan yaitu 3.500.000. Oke, lanjut ke dokumen nomor 16. Oke, di sini kembali ada pengeluaran kas ya. Oke, kita masukkan tanggalnya di situ tanggal 17, lalu buktinya BKK strip 5, keterangannya adalah untuk membayar dividen terutang, berarti kita membayar utang dividen. Oke, kita masukkan deskripsinya adalah dividen terutang. Oke, baru kita masuk ke kolom cash in bank di sini. Oke, langsung saja kita cari berapa yang kita keluarkan. Di sini kita mengeluarkan 2.500.000, berarti kita masukkan langsung ke kolom cash in bank. Ya, jadi tidak usah berpikir panjang. Lalu di sini 2.500.000 kita gunakan untuk membayar utang dividen. Oke. Pembayaran utang dividen itu berarti tidak masuk dalam kategori membayar hutang dagang. Berarti kembali kita akan catat di kolom order. Oke, membayar utang dividen kita akan gunakan akun dividen payable dengan kode akun di situ adalah 2/1600, nilainya sama dengan yang kita keluarkan 2.500.000 rupiah. Oke, lanjut ke dokumen nomor 17. Di sini ada faktur bukan. Oke, dokumen 18 ya. Dokumen nomor 18 di sini kita akan masukkan tanggalnya tanggal 18. Buktinya di sini BKK 12/6. Di sini kita melunasi faktur, berarti membayar utang dagang kepada PT Plugrod kembali. Oke, kita masukkan PT Plugrod keterangannya atau deskripsinya. Langsung kita masuk ke kolom cash in bank di sisi kredit. Di sini kita mengeluarkan 411.400.000. Langsung kita masukkan di sini. Ya, mengeluarkan 411.400.000. Digunakan untuk melunasi faktur. Berarti kita mengeluarkan untuk membayar hutang dagang. Oke, di sini keterangannya adalah pelunasan faktur tanggal 10 Desember dikurangi dengan retur pembelian. Nah, sekarang kita coba hitung. Ini adalah pembayaran hutang dagang yang terjadi transaksi tanggal 10. Kita lihat tanggal 10. Transaksi tanggal 10 kita lihat apakah betul di situ kita membeli barang kepada PT Plugrod. Ya, ternyata ini betul ya, bahwa tanggal 10 kita membeli kepada PT Plugrod, membeli barang secara kredit karena di sini bukti transaksinya faktur. Oke, tanggal 10 jumlah hutang dagang di sini yang muncul adalah 482.900.000. Oke, 482.900.000. Oke,
Lalu kemudian keterangannya tadi dikurangi dengan retur. Nah, berarti dokumen selanjutnya pasti ada retur. Oke, di sini dokumen nomor 11 ternyata retur, ada barang yang kita kembalikan dari transaksi pembelian yang kita lakukan tanggal 10. Jadi tanggal 10 kita beli barang, jumlah hutangnya 482.900.000. Kemudian tanggal 11 begitu barang kita terima, barangnya karena ada yang tidak sesuai dengan pesanan, maka kita mengembalikan barang itu dengan menggunakan retur ini. Oke, otomatis adanya retur ini akan mengurangi nilai piutang yang terjadi di tanggal 10 ini. Maka di sini untuk mengetahui berapa nilai piutang dagangnya, kita akan hitung transaksi tanggal 10 hutang dagang ini akan kita kurangi dengan jumlah returnya. Di sini untuk jumlah retur itu adalah 71.500.000. Oke, sekarang kita kurangi berapa nilai hutang sebenarnya. Oke, jumlah hutang yang terjadi tanggal 10 dikurangi dengan jumlah retur tanggal 11, maka didapat nilai 411.400.000. Berarti jumlah yang kita keluarkan ini sudah sesuai dengan jumlah hutang dagang kita. Sehingga untuk kolom account payable kita masukkan jumlah hutang dagang yaitu 411.400.000 rupiah. Seperti itu cara menghitung atau mencari nilai hutang untuk transaksi tanggal berapa ini? Tanggal 18. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi sampai di dokumen transaksi tanggal 18 ya. Oke, kita cari dulu. Ya, ini tadi yang ini ya. Oke, dokumen nomor 18. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen nomor 19. Oke. Nomor 11 ada bukti penerimaan kas bukan? 20, ini ada faktur juga bukan. Oke, dokumen nomor 21 ada pengeluaran kas kembali di sini. Kita masukkan dokumen transaksi nomor 21, di sini adalah tanggal 23. Dokumennya nomornya adalah BKK 12T7. Di sini kita kembali melunasi faktur, membayar hutang dagang kepada CV Tulus Jaya. Oke, langsung kita masuk ke cash in banknya. Berapa yang kita keluarkan? Di sini kita mengeluarkan 214.500.000 untuk membayar hutang dagang yang terjadi tanggal 20 November kepada CV Tulus. Sekarang kita cek untuk mengisi atau untuk memastikan berapa nilai nilai hutang dagang kita yang sebenarnya. Kita cek karena ini terjadi transaksinya di bulan sebelumnya, maka untuk mengetahui berapa nilai account payable atau mengetahui berapa nilai hutang dagang kita akan cari di daftar hutang dagang kita. Oke, kita lihat di sini di saldo hutang dagang kepada CV Tulus Jaya. Ternyata di sini jumlahnya adalah 214.500.000. Ternyata sesuai dengan yang kita keluarkan. Oke, berarti di sini jumlah hutang dagangnya itu adalah sama, yaitu 214.500.000. Oke, itu transaksi nomor tanggal 23. Oke, kita lanjutkan. Berarti yang ini tadi ya, nomor 21. Kita lanjutkan untuk dokumen nomor 22. Ini ada bukti penerimaan bukan, voucher juga bukan. Oke, di sini faktur bukan, faktur lagi. Oke, dokumen nomor 26 ada bukti pengeluaran kas. Kita langsung masukkan tanggal 30. Oke, buktinya BKK 12-8. Lalu keterangannya kita membayar angsuran bank ini ternyata. Oke, berarti kita deskripsinya kita kasih angsuran bank. Oke, jumlah yang kita keluarkan di sini tanggal 30 jumlahnya adalah 10.100.000. Berarti langsung kita masukkan di kolom cash in bank. Oke, jumlah 10.100.000 ini digunakan untuk membayar pinjaman pokok 10 juta dan ada bunga 100.000 di sini. Berarti karena yang kita keluarkan di sini bukan membayar utang dagang, kita masuk kolom order. Oke, sekarang kita masukkan di sini ada dua akun di sini. Yang pertama, pinjaman loan ini akan kita catat dengan akun Bank Megaloan. Kemudian beban bunganya ini yang 100.000 akan kita catat dengan akun interest expense. Oke, masing-masing kode akunnya adalah 2/200 dan 9100. Untuk Bank Megaloan itu 10 juta, sedangkan untuk interest expense itu adalah 100.000. Sehingga total untuk membayar angsuran pokok dan beban bunganya itu sama dengan jumlah yang kita keluarkan, yaitu 10.100.000. Oke, seperti itu ya. Oke, saya rasa selesai ini untuk yang bukti jurnal pengeluaran kas ini. Oke, setelah kita selesai semua, kita akan coba total di sini ya. Kita akan coba total atau kita akan coba hitung di sini. Oke, yang pertama
Kita jumlah dulu untuk account payable-nya. Di sini kita dapat nilai sebesar 947.100. Kemudian untuk sisi debit kolom order itu jumlah totalnya adalah 236 juta ya. Sorry. Kita hapus dulu ya. 20.600 ya. Kemudian di sisi kreditnya untuk cash in bank-nya jumlahnya adalah 967.700. Ordernya kosong karena tidak ada akun di kolom order ini. Oke, lalu kita masukkan untuk kode akun account payable itu adalah 21100. Untuk order masing-masing di sini akunnya sudah ada, kode akunnya sudah dicatat di dalam kolom order. Kemudian cash in bank kode akunnya adalah 1/1100. Oke, setelah kita sudah melengkapi semua cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas ini, kita akan coba masukkan rekapitulasi atau kita buat data rekapitulasi yang fungsinya untuk merekap kode-kode akun yang muncul di sisi debit dan di sisi kredit. Oke, sekarang kita mulai coba akan masukkan kode akun yang ada di sisi debit dulu. Oke, di sisi debit di situ ada akun, muncul akun 1 ya untuk account payable, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 akun muncul di sisi debit, sedangkan di sisi kredit hanya ada 1 akun, yaitu hanya akun cash in bank. Oke, di sisi debit ada 6 akun, kita akan coba susun sesuai dengan kode akun terkecil. Di sini kita lihat kode akun terkecil adalah untuk kode akun account payable, yaitu 2/1100. Jumlahnya di sini adalah kita ambil dari sini ya, 947.100. Kemudian yang kedua kita masukkan untuk yang expense payable, ini kode kecil kedua ya, kita masukkan expense payable. Oke, jumlahnya di sini adalah 4.500.000. Kemudian yang ketiga di sini adalah ada PPN payable ya, 21.400. Oke, jumlahnya di situ 3.500.000. Kemudian yang ketiga yang keempat di sini ada dividend payable kode 21.600, jumlahnya 2.500.000. Ada Bank Megaloan di sini. Kode akun 22.100, jumlahnya di situ adalah 10 juta, dan yang terakhir ada interest expense. Oke, 9.100 dengan jumlah 100.000. Oke, kemudian di sisi kredit di sini hanya ada 1 akun, yaitu cash in bank. Kita masukkan kode akun cash in bank di sini yaitu 1/1100. Totalnya ini kita ambil dari jumlah ini 967.700. Oke, baru kita akan hitung total di sisi debit dan di sisi kredit. Setelah dihitung di sini kita dapat total untuk debit adalah 967.700 dan di sisi kreditnya pun sama 967.700. Oke, baik, untuk cash payment journal ini saya anggap selesai. Oke, jadi cash payment journal itu adalah jurnal yang tadi ya. Jadi saya ingatkan kembali, ini adalah jurnal yang kita gunakan untuk mencatat setiap adanya transaksi pengeluaran kas yang pengeluarannya menggunakan cash in bank. Oke. Lalu yang kedua, pengeluaran kas atau jurnal pengeluaran kas yang kedua adalah petty cash. Jadi petty cash ini adalah jurnal yang kita gunakan untuk mencatat adanya pengeluaran kas yang sifatnya kecil atau kurang dari 1 juta atau 1 juta. Jadi sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ada di perusahaan PT Cemerlang ini, jika perusahaan mengeluarkan uang di atas 1 juta, ini kita catat di jurnal pengeluaran kas yaitu cash payment journal. Sedangkan jika perusahaan mengeluarkan kas yaitu jumlahnya 1 juta atau kurang 1 juta, maka akan kita catat di jurnal petty cash. Nah, sekarang pengeluaran kas yang akan kita catat di jurnal petty cash ini adalah kita cari dokumen transaksi di situ yang dokumen voucher kas kecil. Jadi kita cari dokumen transaksi di sini yang voucher kas kecil akan kita catat di sini. Jadi semua transaksi voucher itu adalah transaksi yang artinya pengeluaran kas yang kurang dari 1 juta atau 1 juta. Makanya di sini kita akan coba telusuri dokumen nomor 1 sampai selesai. Yang di situ dokumen transaksinya adalah dokumen voucher kas kecil sesuai dengan ciri-ciri dokumen yang masuk di jurnal petty cash ini yaitu voucher kas kecil. Oke, sekarang kita akan coba telusuri, kita langsung saja kita kerjakan di sini. Kita akan telusuri dokumen-dokumen mana yang masuk kategori voucher kas kecil ini. Oke, dokumen nomor 1 bukan. Oke, dokumen nomor 2 ada voucher ya. Jadi dokumen nomor 2 ini bisa kita masukkan karena ciri-cirinya sama yaitu voucher kas kecil. Berarti dokumen nomor 2 ini adalah pengeluaran kas yang kurang dari 1 juta. Oke, sekarang kita analisa untuk dokumen transaksi nomor 2 ini.
Ya, kita masukkan tanggalnya, yaitu di situ tanggal 2 Desember ya. Kemudian untuk nomor buktinya V12-1. Oke, di sini kita mengeluarkan untuk pembayaran untuk pembuatan brosur di sini. Oke, untuk pembuatan brosur. Oke, kita masuk ke sisi kredit di sini. Di sini kita mengeluarkan petty cash ini sebesar 725.000. Ya, seperti itu. Oke, 725.000 ini digunakan untuk pembuatan brosur. Nah, pembuatan brosur ini akan kita catat di sisi debit dengan menggunakan akun advertising expense. Kode akunnya adalah 600.000, kemudian totalnya sama dengan yang kita keluarkan. Oke, itu dokumen nomor 2. Sekarang kita lanjut ke dokumen selanjutnya. Ya, kita fokus ke voucher kas kecil ya. Oke, kembali dokumen transaksi nomor 4. Di sini ada voucher kas kecil. Keterangannya adalah untuk rekening listrik bulan November. Ini besarannya lebih dari 1 juta ya. Kita mengeluarkan 2.865.000. Mestinya ini tidak kita catat di jurnal kas kecil, ini harusnya kita catat di jurnal pengeluaran kas. Oke, maka karena yang dikeluarkan di atas 1 juta sesuai dengan kebijakan akuntansinya yang ada di perusahaan PT Cemerlang, maka setiap adanya pengeluaran kas di atas 1 juta maka akan dicatat di jurnal pengeluaran kas ini. Sehingga mestinya ini dokumennya bukan voucher kas kecil tetapi bukti pengeluaran kas ini harusnya ya. Ini sedikit saya koreksi, bukti pengeluaran kas. Ya, ini harusnya dicatat di jurnal cash payment journal ini. Oke, kita langsung saja kita masukkan ke sini karena sesuai prosedur kebijakan akuntansi bahwa ini pengeluaran di atas 1 juta maka harus kita catat di jurnal pengeluaran kas. Oke, sini saya letakkan di paling bawah ya karena di atas sudah rapi. Oke, tanggal 4 kita gunakan, kita lanjutkan dari sini ya, BKK 12. BKK 12-9 di sini ya. Oke, keterangannya di sini adalah untuk listrik dan telepon di sini. Listrik dan telepon bulan November. Ya. Oke, di sini kita mengeluarkan 2.865.000 kasnya. Oke, 2.865.000. Oke. Di sini karena statusnya kita membayar listrik dan telepon bulan sebelumnya, maka di sini kita akan catat dengan menggunakan utang biaya atau expense payable ya. Kita gunakan akun expense payable, kodenya masih sama 2-1 200. Jumlahnya sama yaitu 2.865.000. Ya, otomatis di sini jumlahnya bertambah karena ini menggunakan rumus. Kita lihat ke bawah untuk data rekapitulasinya apakah berubah. Oke, di sini pun sudah berubah. Oke, itu untuk dokumen nomor 4 ya. Jadi ada sedikit revisi tadi, yang harusnya ini bukti pengeluaran kas ternyata tadi adalah voucher kas kecil karena sesuai kebijakan akuntansi perusahaan jika pengeluaran di atas 1 juta maka dicatat di jurnal pengeluaran kas ini. Sehingga ini harus saya edit menjadi bukti pengeluaran kas. Oke, sekarang kita lanjut dokumen transaksi berikutnya. Nomor 5 bukan, nomor 6 juga bukan. Oke, nomor 7 di sini juga bukan, nomor 8. Oke, nomor 8 di sini ada transaksi pengeluaran kas kecil di sini. Tanggal 9 kita masukkan langsung saja. Dokumennya nomornya adalah V12-3. Keterangannya untuk pembelian perlengkapan. Oke, untuk pembelian perlengkapan ini kita mengeluarkan petty cash ini sebesar 600.000. Ya, 600.000. Oke, adanya pengeluaran kas 600.000 untuk pembelian perlengkapan. Di sini akan kita catat akunnya di sisi debit, kita gunakan akun store surprise. Ya, kode akun 1600, totalnya sama 600 dengan yang kita keluarkan. Oke, itu dokumen nomor 8. Lanjut ke dokumen nomor 9, bukan, nomor 10 juga bukan. Ini bukan. Oke, kita fokus ke voucher kas kecil ya. Kita cari dokumen voucher kas kecil. Dokumen voucher kas kecil ini ada di transaksi. Oke, ada di dokumen transaksi nomor 23. Kembali ada voucher kas kecil. Oke, kita langsung masukkan tanggal 26. Oke, nomornya V12-4 di sini untuk perbaikan atap toko. Oke, untuk perbaikan atap toko ini kita mengeluarkan petty cash 300.000. Nah, pengeluaran 300.000 untuk perbaikan atap toko ini di sini disarankan untuk memasukkan sebagai order operating expense. Maka di sini kita gunakan akun order operating expense. Kode akunnya adalah 1800. Jumlahnya di sini 300 sama dengan yang kita keluarkan. Oke, itu dokumen nomor 23. Oke, apakah masih ada? Oh, ternyata tidak ada. Selesai berarti ya. Berarti untuk petty cash di sini hanya ada 3 transaksi, yaitu tanggal 2, tanggal 9 dan tanggal
Oke, kalau sudah selesai semua dokumen kita input ke sini, kita akan lengkapi. Kita akan jumlahkan di sisi debit, totalnya kita dapat 1.625, petty cash pun sama. Oke, di sini untuk kode akun petty cash kita letakkan di bawahnya. Sedangkan di sisi debit di sini kode akun masing-masing sudah tertera di kolom account number. Oke, baru setelah ini baru kita akan buatkan data rekapitulasinya. Oke, di sisi debit di sini ada 3 akun. Kita akan susun di sini di data rekapitulasi kode akun sesuai kode akun terkecil ya. Yang pertama adalah mulai dari satu strip 1600, jumlahnya di sini adalah 600.000. Kemudian yang kedua itu adalah 6.000 dengan jumlahnya di sini adalah 725.000 dan yang terakhir 6.800 jumlahnya adalah 300. Sedangkan di sisi kredit di sini hanya ada satu akun yaitu petty cash. Kita masukkan kodenya di sini yaitu 1 strip 1200, jumlahnya kita ambil dari sini 1.625. Baru kita jumlahkan untuk total debit dan kredit sehingga jumlahnya sama. Oke, cukup simpel untuk petty cash ya. Jadi untuk pertemuan kali ini membahas tentang jurnal pengeluaran kas, baik pengeluaran kas yang menggunakan cash in bank maupun pengeluaran kas yang menggunakan kas kecil atau petty cash. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas mengenai kartu persediaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.